Alhamdulillah sudah live lagi, kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program Ibunda Inspirasi Ibu Berdaya di setiap malam Jumat jam 8 di Smart Mom Community. Nah, untuk topik pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang investasi emas. Nah, kita coba dulu untuk menggabungkan Bapak Ahmad dulu ya sebelum saya perkenalkan supaya tidak ada masalah lagi untuk joining. Nah, udah bisa nih Pak. Saya sudah invite ya, Bapak tinggal accept, jadi nanti kita, Alhamdulillah akhirnya sudah pada kabur deh Pak tadi, nggak apa-apa ya? Ya maaf. Nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini kita akan kenal lebih dekat tentang investasi emas dalam Islam. Nah, di malam hari ini Alhamdulillah Smart Mom Community kedatangan tamu yang sangat ini tunggu-tunggu nih ya Pak Ahmad untuk belajar Islam. Nah, Pak Ahmad ini beliau adalah owner dan trainer dari Amanah Syariah Consulting. Beliau juga salah satu dewan pengawas di BPR Syariah. Nah, oke, untuk lebih ininya kita langsung aja ya Pak Ahmad ya. Alhamdulillah. Nah, tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Namun sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, moms, dan juga ternyata ada bapak-bapak juga yang bertanya tentang investasi emas ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu tentang investasi emas ini dalam Islam itu seperti apa yang disunahkan tuh, Pak. Kemudian kira-kira apa yang diperbolehkan, kemudian apa yang tidak. Saya persilahkan. Terima kasih, Pak Ahmad. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja nanti ya. Kita banyakin ngobrolnya. Kalau ada yang mau tanya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih hidup, kita masih bernafas. Semoga Covid segera berlalu. Amin. Kalau ngomongin emas, investasi emas, ini berarti tentu ini urusannya adalah fikih muamalah. Fikih muamalah itu fikih yang selain ritual ibadah. Kalau ritual ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, itu hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil perintahnya. Nah, kalau urusan emas, ini hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil larangannya. Ini prinsip. Nah, namanya prinsip ini udah dipegang itu aja tuh prinsipnya. Kalau nggak ada dalil larangannya berarti boleh. Al aslu fil muamalati al ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil keharamannya. Nah, karena ini muamalah berarti kita cukup tahu dalil-dalil larangan terkait peremasan. Nah, ini apa aja sih gitu ya. Nah, ini memang ada isu-isu yang cukup sensitif kalau ngomongin emas. Di kalangan akademisi ini terjadi perbedaan pendapat yang sangat kenceng gitu ya, terkait dengan emas, terkait dengan bisnis emas, terkait dengan memiliki emas dengan cara tertentu, terkait dengan investasi emas. Nah, sebelum lebih jauh kita ngomongin tentang nanti dalil-dalil yang melarang sesuatu terkait emas, kita pengen mendudukkan terlebih dahulu investasi itu makanan apa. Ini sebenarnya istilah ini nih salah kaprah. Sorry to say saya bilang salah, tapi kaprah. Kenapa saya bilang salah? Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyerahkan harta atau dana untuk pengusaha untuk dipakai bisnis dengan harapan dapat untung. Jadi investasi ini sebenarnya bab syirkah kalau di dalam fikih muamalah. Nah, kalau menurut rujukan kitab-kitab klasik maupun kitab kontemporer, investasi itu bahasa lainnya adalah mudharabah. Ini kias dari Mustaqoh. Definisi investasi menurut syariat Islam itu sama dengan definisi menurut KBBI atau dibaliklah.
KBBI yang niru-niru syariat Islam lah, katakanlah begitu. Definisinya sama persis. Investasi adalah menyerahkan dana tertentu untuk orang lain, untuk bisnis tertentu, untuk usaha tertentu dalam rangka syirkah atau kongsi usaha atau investasi. Jadi sebenarnya ada pemodal, ada modalnya itu sendiri, ada pengusahanya, ada usahanya. Misalnya kita ngasih modal ke orang lain untuk jualan, itu investasi. Nah ini oleh masyarakat Indonesia istilah ini salah kaprah, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya investasi emas itu berarti kita yang punya emas itu berarti ngasih ke orang lain untuk bisnis. Nyatanya kan tidak begitu. Nyatanya kan kita memiliki emas, kemudian dengan cara tertentu lah ya, kemudian nanti suatu saat harapannya nih harganya naik misalnya. Salah, kaprah, tapi no problem lah gitu ya. Masyarakat sudah terlanjur punya persepsi bahwa investasi emas itu memiliki emas dalam rangka nanti untuk misalnya lindung nilai atau hedging atau sejenisnya. Ini kalau dalam fikih itu urf qauli, no problem lah gitu ya. Ada lahnya nih, no problem lah. Sebenarnya salah. Oke. Kita samakan persepsi aja, investasi emas yang kita bahas ini nanti berarti sebenarnya menyalahi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menyalahi definisi syariat Islam, tapi oleh masyarakat sudah terlanjur disepakati sudah terlanjur begitu. Memiliki emas dalam rangka nanti ada harapan bisa menjaga nilai, kan tujuannya seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada hukum dasar dari muamalah. Kalau nggak ada dalil larangannya berarti boleh. Ini prinsip. Nah, kalau saya cermati di berbagai nas itu Al-Quran dan hadis ya. Kalau di Al-Quran, ini ada larangan namanya riba. Larangan riba yang dibahas di Al-Quran itu tidak secara spesifik membahas tentang kepemilikan emas atau tuker-menuker emasnya. Nah ini unik. Kalau di Al-Quran nggak ada dalil yang secara sangat lugas gitu ya menyatakan bahwa memiliki emas dengan cara tertentu itu dilarang di Al-Quran loh ya. Nah tetapi kalau di Al-Quran di surat At-Taubah ayat 34-35 ya, nanti dicek aja. Di situ ada larangan terkait emas. Dan larangannya adalah dilarang menimbun emas. Nah ini pelarangan ini gara-gara kebiasaan Yahudi dan Nasrani, di situ disebutkan menimbun emas itu dilarang. Kemudian kalau kita bedah tafsirnya, di situ dinyatakan bahwa no problem memiliki emas, yang penting dizakati. Jadi definisi menimbun adalah ketika memiliki emas tidak dizakati. Ini dalil larangan di level Al-Quran. Nah kemudian kalau di hadis justru malah banyak larangan terkait dengan emas, perak, kemudian warok itu uang ya. Jadi itu banyak itu lebih dari 3 lah. Yang saya temukan di Sahih Bukhari itu aja udah lebih dari 3. Di Sahih Muslim ada, di semua Sahih ada larangan terkait emas. Nah larangan yang disebutkan secara tekstual, perhatikan, secara tekstual di situ adalah emas ditukar emas atau perak ditukar perak, rumusnya adalah harus tunai, harus senilai. Ya, harus tunai, harus senilai. Nah, ini kuncinya nih. Larangannya bunyinya begitu. Al-zahab bil-zahab, al-fiddah bil-fiddah. Ada 6 itu ya. Nanti ada bur, ada syair, ada at-tamr, ada amilh ya. Temen larangannya itu ya. Temen larangannya itu total ada 6, ada emas, perak, gandum, syair, gandum bur, gandum syair, kemudian milh itu garam, at-tamr dan kurma. Nah ini 6 harta ribawi yang dilarang ditukar secara tidak tunai, dilarang ditukar secara tidak senilai. Akan tetapi perhatikan, ini dalilnya itu bunyinya adalah az-zahab bil-zahab, emas dengan emas gitu ya. Dan nanti kalau emas dengan rupiah itu hukumnya seperti apa? Nah, singkat cerita begini, karena Al-Quran dulu nggak kenal rupiah, dan di dalil ini tadi disebutkan emas dengan emas, tidak disebutkan emas dengan dinar. Enggak. Jadi artinya, ikhlaslah kalau sekarang ini ada beda pendapat.
Jadi kalau nggak ada dalil yang qat'i itu artinya mutlak, putus, udah pokoknya begitu gitu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang sifatnya itu masih memungkinkan untuk ditafsirkan, maka yang harus dicermati oleh teman-teman, ikhlaslah jika ada beda pendapat. Nah, beda pendapat yang muncul adalah ada kaidah fikih nih. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu hadir bersama ilat hukumnya. Ilat hukum itu maksudnya alasan penentuan hukum itu apa sih gitu ya. Contoh konkret, kalau Allah di Al-Quran secara lugas melarang yang namanya khomer. Ya, narkoba yang jenis zaman now, itu juga dilarang karena ada kesamaan ilatnya. Di Al-Quran nggak ada itu melarang sabu atau apa segala macam lah narkoba zaman now. Nah, kita kembali ke emas ya, kembali lagi ke emas. Yang dilarang di teks hadis adalah emas ditukar emas tidak senilai, itu dilarang. Nah, ini perlu kita bahas dulu dalam rangka nanti how to-nya gitu ya, gimana cara memiliki emas. Nah, ini dilarang yang emas ditukar emas. Nah, kalau emas ditukar rupiah berarti harus ada ilat hukumnya. Kalau mau melarang-larang harus milih ilat hukumnya. Nah, setelah saya pelajari panjang lebar terkait ilat hukum pengharaman emas dengan emas ditukar tidak tunai, itu ternyata ada banyak. Kalau ilat hukum udah ada banyak, berarti nanti ikhlaslah jika ada beda pendapat. Nah, kalau secara tekstual itu di dalil itu ada waznan biwaznin. Artinya nuker emas dengan emas itu ilatnya atau caranya harus dengan timbangan. Dengan timbangan itu artinya apa? Emas 24 karat dengan emas 17 karat. Kalau timbangannya berbeda, kok ditukar, berarti kena riba. Nah, ini kan nyebelin nanti. Selisih ya Pak ya. Yang dihitung nanti selisih gramnya, karatnya nggak dihitung. Nah ini kan kalau zaman now, nanti yang karatnya lebih tinggi nggak mau, gitu kan? Iya. Nah ini salah satu contoh konkret dari penerapan ilat hukum. Nah ada lagi ilat hukum yang lain lagi, as-samaniyah. As-samaniyah itu harga. Harga. Pada prakteknya yang dimaksud dengan as-samaniyah ini nanti ada dua. Ada as-samaniyah bil quwwah, ada as-samaniyah bil fi'li. Ada yang berpendapat emas sepanjang masa itu uang. Rupiah bukan uang. Ini Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali menegaskan namanya tembaga ya, itu bukan harta ribawi. Artinya apa? Apalagi kertas. Apalagi kertas. Nah, tapi gini, kita memilih pendapat no problem kok, tapi asal konsisten. Kalau kita milih bahwa uang adalah emas, berarti rupiah bukan uang. Kalau rupiah bukan uang, berarti rupiah ditukar dengan emas secara tidak tunai, berarti boleh. Nah, kita lebih mengerucut lagi, pendapat yang di Indonesia milih yang mana? Nah, di Indonesia, menurut fatwa DSN MUI, ya, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dia milih satu ilat, milih satu alasan, bahwa alasannya adalah as-samaniyah bil fi'li. Rumusnya sesuai dengan fatwa nomor 77, di situ dinyatakan kalau emas itu bukan duit, bukan alat tukar resmi kita gitu ya, maka tukar menukar dengan cara tidak tunai itu menjadi boleh. Nah, ujungnya di sini sebenarnya. Makanya tukar menukar emas secara tidak tunai dengan dalam produk misalnya cicil emas gitu ya, itu menjadi boleh. Tapi di fatwa itu juga diatur kalau suatu ketika emas itu menjadi uang atau mata uang resmi di NKRI, maka tukar menukar emas secara tidak tunai menjadi berubah hukum menjadi haram. Kok hukum gampang banget berubah sih? Ada kaidah fikih, ya. Masya Allah, saya nggak ini loh Pak, tidak mengharapkan sampai belajar dalam banget masalah ini. Tentunya teman-teman pasti senang banget juga ya. Kenapa? Jadi perubahan hukum itu ditentukan 3 hal. Ya, ada 3 hal yang menyebabkan hukum itu penentuannya bisa berubah-ubah. Yang pertama, azminah, waktu. Waktu itu bisa mengubah penentuan hukum. Amkinah, tempat. Jangan heran kalau di Indonesia dengan di Malaysia, untuk satu case yang sama bisa dihukumi berbeda. Nanti di Saudi beda lagi. Di Saudi sekarang mewajibkan pajak.
pajak sudah oke. Ya, no problem berarti. Ya itu urusan negara sana. Ternyata di sana juga menghalalkan pajak itu misalnya. Di Saudi mengharamkan cicil emas. Di Indonesia menghalalkan cicil emas. Ya no problem. Karena amkinahnya berbeda. Negaranya sudah berbeda. Satu lagi akwal. Akwal ini kondisi. Nah, kita lanjut ke teknis nih. Intinya kalau kita ngikut ketentuan NKRI, rujukan resmi NKRI nanti kalau di pengadilan agama adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu sudah menetapkan milih satu ilat, cicil emas boleh. Ya, kemudian tukar emas secara tidak tunai itu boleh, secara tidak senilai juga boleh. Nah, itu kita kunci dulu di situ. Nanti kalau ada yang tidak sepakat, nanti kita bahas, no problem lah, kita terbuka. Nah, kemudian how to-nya nih sekarang, gimana caranya memiliki emas? Ya, tentu saja memiliki emas itu dua lah gampangnya ya. Ada yang tidak tunai, ada yang tunai. Kalau yang tunai tidak tunai. Kalau yang tunai, monggo. Ya, no issue mungkin ya, karena ya kalau punya duit ya silakan gitu ya. Kalau punya duit silakan beli tunai, no issue. Nah, kalau tidak tunai ini sudah difatwakan boleh. Pakai jalur lembaga keuangan syariah boleh, tidak tunai ke temen boleh gitu ya. Nah, isu berikutnya adalah kita belinya ini di mana? Nah, kalau belinya ini di mana, ada kaidah fikih, kaidah pokok nih. Kaidah fikih asasiyah kubro yang berbunyi ad-dororu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Nah, kaidah ini digunakan oleh kita semua dalam rangka kita itu nanti jangan sampai salah bertransaksi baik tunai maupun tidak tunai. Dua-duanya ini potensi bahaya ketika lembaganya nggak kredibel. Karena emas ini juga mudah dipalsukan. Emas mudah dipalsukan, sehingga harus lembaga kredibel. Kalau rumusannya dalam rangka memenuhi kaidah ad-dororu yuzalu, ini tadi sebenarnya simple. Pilih lembaga yang legal dan sesuai syariah. Legal itu belum tentu sesuai syariah. Contoh, kalau kita mau beli emas, misalnya di mana ya? Kalau tidak tunai terutama ya. Ya, kalau tunai kan gampang kita beli bawa pulang. Kalau tidak tunai misalnya di lembaga, sebut merek nggak apa-apa lah ya, misalnya di Pegadaian yang nggak ada kaitannya dengan otoritas misalnya, bukan di lembaga resmi misalnya. Sebentar, ini tidak legal, ini yang tidak legal deh, ini yang tidak legal. Nah, kalau tidak legal ini bahayanya adalah ya rawan pemalsuan ya. Kalau legal kan ada yang ngawasi. Legal pun sebenarnya masih potensi, ya namanya manusia gitu ya, potensi disalahgunakan. Jadi kalau menurut saya nanti kalau mau tidak tunai bisa itu lewat lembaga kalau tidak tunai bisa lewat lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan yang sudah ada sertifikasi syariah. Cirinya ada Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, sekarang kan banyak nih jual beli emas online. Tabungan emas online. Nah, nyampe ke situ ya. Iya. Jadi dari tadi ya ujungnya ke situ. Online gimana ini maksudnya? Ya, jadi jual beli emas online ada teman saya juga punya, dia bikin ya, cukup terkenal itu. Inisialnya depannya T gitu. Nama ininya, nama providernya gitu ya. TA. Nah, carilah nanti. Nah, kuncinya tetap dua ya, kalau online maupun offline kuncinya dua, cari yang legal dan cari yang ada Dewan Pengawas Syariahnya atau minimal ada Syariah Advisor. Yang Syariah Advisornya itu afiliasinya ke DSN MUI, karena di Indonesia banyak ulama, kemudian ulama-ulama yang banyak itu gitu ya, kemudian dikumpulin di Majelis Ulama Indonesia. Itu nanti lebih tertata rapi ya, resikonya itu lebih terjaga, lebih tertata. Artinya nanti bener dicek beneran tuh. Contoh, kalau tabungan emas di LKS lah, salah satu LKS. Saya punya tuh rekeningnya di salah satu LKS. Bisa offline, bisa online. Saya biasanya ngumpulin duit itu yang gopean tuh, dicemplungin gitu, lama-lama lumayan nih, 200 sekian ribu. Oh lumayan, saya sekolah bukan sekolahin. Saya setor di produk tabungan emas di LKS itu. Artinya saya setor itu saya beli emas saat itu
harganya berapa gitu ya. Kalau misalnya saya punya 200.000, harga emas saat itu gampangnya 1 juta, berarti saya 0,2 gram. Gitu langsung. Saya punya buku tabungannya, langsung ditulis tuh saldonya bertambah 0,2 gram. Hitungannya langsung saldo bertambah 0,2 gram. Akadnya apa? Akadnya kan kita beli emas. Beli emas. Kita nggak lihat emasnya tuh. Kita nggak lihat. Nah, makanya yang jamin itu Dewan Pengawas Syariah. Dunia akhirat itu tanggung jawab. Nah, Dewan Pengawas, saya kan DPS juga. Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah memastikan emasnya ada beneran. Perhatikan misalnya emas sebongkah, katakanlah 1 kilogram. Jadi lembaga keuangan syariah katakanlah cukup punya emas 1 kilogram. Kemudian saya beli 200.000 perak. Haknya saya ambil sekian, 0,2 gram. Ya. Kemudian nanti dibeli oleh si A 1 gram, seperti dicuilin tapi nggak dicuil gitu ya. Haknya itu yang diambil. Emasnya ada beneran, ya emasnya ada beneran nih. Tapi kiloan. Di salah satu LKS itu sehari bisa 12 kilo se-Indonesia gitu ya. Untuk menyediakan itu nasabah itu. Nah itu hukumnya sesuai syariah. Itu diperbolehkan. Kita beli hak atas sesuatu itu boleh. Bahkan nanti murabahah atau ngambil untung atas hak itu dijual lagi ke kita, dia ngambil untung boleh. Nah, kalau kita nabung kan nanti kan tadi saya bilang ada saldonya ya sekian gram di hari kita transaksi. Nah, kemudian kalau kita pengen nyairin dalam bentuk emas atau dalam bentuk duit, kalau kita nyairin dalam bentuk emas berarti kita mengklaim hak kita. Kalau ada biaya cetak segala macam itu sudah wajar, sudah lazim lah gitu ya. Misalnya 1 gram sebentar, bukan biaya pengelolaan, biaya itu pembuatannya. Biaya pembuatannya. Ya, itu kan LKS itu ada yang bilang 0,1 gram bisa. Emas 0,1 gram bisa dicetak, gimana ceritanya? Nah, no problem lah urusan mereka, yang penting itu bisa. Ada yang 1 gram, lazimnya mungkin 1 gram. Berarti kalau saldo saya itu yang tadi 0,2 tambah lagi, kalau udah mencapai 1 gram, saya bisa klaim, saya minta hak saya. Nah, itu berarti saya ngambil emas saya. Nah, kalau saya maunya cair rupiah, berarti saya menjual emas itu kepada LKS. LKS beli. Pak, nah. Harganya di hari itu, karena saldo saya gram. Berarti saya bukan nabung rupiah. Value ya Pak ya? Ya, apalah namanya ya, market value atau harga pasar. Karena saya kemarin belinya kan gram, saldo saya gram, rupiah saya seakan-akan hilang. Diganti gram emas di saat itu. Makanya kalau sekarang kan, ya kemarin kan beberapa bulan ini kan emas naik terus, saya biarin emasnya. Nggak saya tambahin, karena kalau saya tambahin, saya sama saja beli dengan harga tinggi. Belinya mahal kan ya Pak ya? Nah, belinya mahal. Nah, sekarang 700-an atau berapa lah. Sekarang turun dikit nih, mulai turun nih. Nah, saya akan lihat, nah kalau harganya kira-kira nanti sudah kira-kira secara psikologis worth it untuk saya beli lagi, saya beli lagi. Nanti saldonya gram lagi. Nah, saya pernah pengalaman punya sekian gram lah ya. Saya Oktober 2018, saya pertama kali punya tuh tabungan emas. Kemudian saya cairin karena butuh duit, ya lumayan gitu ya, selisihnya. Dia ngikutin harga emas. Jadi ketika dulu saya harga emas masih 600-an tuh. Kemarin ketika saya jual ke LKS itu sekitar 800-an. Nah, itu lumayan gitu ya. Nanti kalau 5 tahun kan lebih lagi gitu ya. Nah, kalau investasi emas definisinya seperti itu, cara memilikinya ya itu tadi seperti itu. Nah, untuk yang online di luar yang LKS resmi ya minta tolong hati-hati. Apalagi kalau personal online. Kalau personal offline paling-paling ya tantangannya adalah pemalsuan emas. Kalau di LKS, di Lembaga Keuangan Syariah, insya Allah tidak dipalsukan. Yang pertama, kalau dipalsukan bisa diklaim. Kalau dipalsukan itu bisa diklaim gitu ya. Ada. Itu secara legal itu nanti benar-benar tanggung jawab gitu ya. Secara syariah juga sesuai syariah, secara nanti potensi pemalsuannya itu bisa diperkecil. Nah, kalau yang di lembaga-lembaga non legal itu ya bahaya gitu ya, apalagi yang serba online. Nah, perhatikan, lembaga legal itu nanti ada yang di bawah OJK, ada yang di bawah Bapepti, ada yang di bawah Kominfo.
Nah, 3 itu ya, nggak semuanya harus di bawah OJK, enggak. Ada yang di bawah OJK, ada yang di bawah Bapepti, ada yang di bawah Kominfo. Nah, kalau di bawah OJK itu biasanya lebih prudent lebih lah apa Pak ya? biasanya Lebih ya. Karena prudent. Nah, itu lebih prudent. Karena rule-nya banyak banget sih. Gitu. Iya, rule-nya banyak banget meskipun kadang-kadang mungkin ya kurang kompetitif dikit. Nah, itu misalnya kurang kompetitif dikit lah dibanding yang sebelah, toko sebelah belinya tinggi gitu ya misalnya ya. Tapi kalau menurut saya di bawah OJK aja. Tiga-tiganya resmi loh ya, di bawah OJK, di bawah Bapepti, di bawah Kominfo. Nah, ini kenapa Bapepti dan Kominfo? Ini kan bukan spesialisasi lembaga keuangan, ya, tetapi legal juga gitu ya. Legal. Tetapi kalau saya karena saya mantan bankir dan tahu gitu ya ke hal-hal yang dilakukan oleh Bapepti dan Kominfo itu jadi yang dilakukan OJK, jadi saya merasa nyaman kalau di OJK. Nah, mungkin sementara itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Nah, yang pertama nih Pak, tadi dari Bapak, aduh namanya ini ya, Pak Ais ya. Ustadz, apabila uang rupiah adalah underline-nya emas, apakah emas termasuk dianggap uang juga? Sebenarnya tadi udah disinggung secara tidak langsung ya. Oke. Silakan, Pak. Oke, apabila uang rupiah adalah underlying atau underlying biasanya itu underlying atau begini, apakah emas termasuk dianggap uang juga? Jadi begini, nanti kita bedakan ya, emas dalam arti nukud. Jadi itu tadi memang ada beda pendapat. Kalau pendapat mazhab Syafi'i yang Syafi'i banget gitu ya, pasti akan nggak setuju kalau cicil emas itu dipraktekkan karena menganggap, tapi mazhab Syafi'i karena menganggap emas sepanjang masa adalah uang. Tapi ini sebagian mazhab Syafi'i gitu ya. Intinya ada yang menganggap emas itu uang sepanjang masa, ada yang menganggap ya tergantung apa yang disepakati negara. Ada lagi yang menganggap emas dan rupiah, emas dan uang, rupiah, dolar, pound, segala macam itu sama-sama harta ribawi. Meskipun menurut saya ini nggak konsisten ya. As-samaniyah itu kan harga atau pengukur standar harga. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan ini, jangan-jangan pertanyaannya begini. Kalau rupiah ini kan kalau di tren negara-negara dunia seperti Amerika, Prancis, Tiongkok, dan beberapa negara-negara yang mungkin cadangan emasnya tinggi, gede gitu ya, itu kan mereserve atau mencadangkan emas untuk uang yang diterbitkan oleh dia. Nah, kalau menurut fikih, menurut saya berdasarkan dari fatwa DSN MUI, keduanya ini hal yang berbeda. Uang itu sebagai as-samaniyah, alat tukar di suatu negara, dicadangin emas ini sebagai komoditas tetap. Komoditas yang berharga. Komoditas yang berharga yang memang sifatnya universal, kan begitu. Universal itu maksudnya ya di mana-mana yang namanya emas kan berharga. Seperti itu. Jadi tetap dua hal yang berbeda. Menurut saya seperti itu. Pertanyaannya begitu ya? Iya, Pak. Kalau kira-kira ada yang kurang clear, monggo silakan. Baik, nanti boleh disambung ya Pak ya. Terus ada yang kedua sebelum Pak Hilman ya, ada yang ini Pak. Gimana kalau misalnya kan kayak tadi ya Pak ya, masalah salah kaprah dalam pengertian investasi. Tapi kalau beli emas itu memang sudah diniatkan ini Pak, diniatkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah itu gimana Pak? Ini mau menanyakan masalah niat nih, boleh ya? Karena memang udah oke. Mau dilengkapi. Jadi begini, masalah niat. Masalah niat yang ada kaitannya dengan akad ya. Ini di belakang saya ada banyak kitab. Jadi di salah satu kitab di As-Surya fil Muawadhatil Maliyah, terbitan Saudi, ada capnya Al-Rajhi Bank kan biasanya teman-teman yang suka banget dengan Saudi, di situ tuh ada Al-Rajhi Bank. Di situ merumuskan di halaman 75 ya, di halaman 75 itu Al-Nal Ibrah fil Uqud, kalau ya karena pas baca aja gitu. Anal Ibrah fil Uqud lil alfad wal mabani lil maqasid wal ma'ani. Ini kaidah pertama.
Kaidah yang kedua, anal ibra fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani, berlawanan. Kaidah yang pertama berbunyi menghukumi suatu transaksi, ya, anal ibra fil uqud, menghukumi suatu akad, ya, lil alfaz wal mabani, berdasarkan lafaz atau istilah, wal mabani, dan alur penyusun transaksi itu, la lil maqasid wal ma'ani, bukan berdasarkan maksud dan maknanya. Ini mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Hanafi nggak ada di situ. Nah, yang kaidah kedua, anal ibra fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Menghukumi akad itu berdasarkan maksud dan maknanya, bukan berdasarkan lafaz dan alurnya. Konsekuensinya dari kaidah yang dua ini, untuk kaidah yang pertama, akadnya bunyinya apa? Itulah yang menentukan hukum. Makanya kalau teman-teman di daerah Banjarbaru, Banjarmasin, ya, saya pernah beberapa kali ngisi pelatihan di sana, katanya kalau di supermarket itu harus ngomong, saya beli atau tuker, itu harus diomongin. Itu yang menyebabkan hukumnya jadi dihukumi apa? Nah, niat ini yang kedua, ini mementingkan niat. Yang kedua, anal ibra fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Ini pendapat sebagian mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Kenapa Hanafi itu niat itu sangat penting? Karena ini Hanafi kan sebelum mazhab Syafi'i. Hanafi itu punya rumus begini, al-fiqh an-nafs wa ma laha wa ma 'alaiha. Fikih adalah jiwa dan apa yang ada dalam jiwa dan apa yang terrepresentasi dari jiwa. Itu fikih menurut beliau. Artinya apa? Beliau itu sangat melihat sesuatu itu tergantung niatnya. Dalilnya sama ini tadi. Dalilnya adalah hadis yang ada Sayyidina Umar itu, apa itu? Innamal a'malu binniyat. Dalilnya sama, dimaknai berbeda. Mazhab Syafi'i bilang yang penting yang diomongin apa. Kalau mazhab Hanafi bilang dalil dalam hatinya seperti apa. Untuk legal, perhatikan, untuk legal, mau tidak mau kita ngelihat dari sisi lafadznya dulu. Nah, sedikit dari mazhab zaman Syafi'i sampai hari ini, definisi fikih adalah al-ilmu bil ahkami syariah al-amaliyah al-muktasabatu min adillatiha tafsiliyah. Konsekuensinya adalah, kalau zaman Hanafi dulu, niat itu rukun. Kalau mazhab Syafi'i sampai zaman now, ya, di beberapa kitab yang zaman now definisinya sama dengan mazhab Syafi'i, niat itu lumayan diabaikan dari penentuan hukum. Misalnya, ketika saya beli golok ke suatu tempat, saya punya niat tuh mau bunuh orang. Beli golok saya dengan penjual tadi itu tetap dihukumi halal. Tapi kalau mazhab Hanafi itu haram. Nah, singkat cerita begini aja. Monggo aja kalau mau diniatkan untuk ngambil untung, atau ngambil untung itu bukan masih halal, emang halal gitu. Kecuali kalau niat mau beli emas untuk spekulasi yang tinggi, atau untuk bukan spekulasi itu masih boleh. Misalnya beli emas untuk ditimbun, untuk punya harta banyak, untuk bikin bank konven, atau membuat sesuatu yang maksiat, nah itu jadi nggak boleh. Jadi panjang ya. Maaf. Aduh, ini benar-benar ini Pak, di luar ekspektasi saya, Masya Allah, belajar banyak muamalah nih ya. Jadi sekalian. Iya, aduh, besok lagi saya masukkan ini Pak, topik yang lebih asik lagi untuk ibu-ibu. Amin. Insya Allah. Iya. Nah, ini ada lagi dari perduitan Pak lah. Iya, Insya Allah ya Pak. Pak Hilman nih, Ustadz, apakah beras termasuk harta ribawi sehingga nggak dibolehkan untuk dibeli secara dicicil? Wow, ya. Beras nih, silakan Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan begini, maunya pakai ilat hukum apa? Jadi ilat hukum ini tadi saya belum nyebutin nih. Tadi saya belum nyebutin ilat hukum itu apa saja. Ada al-thamaniyah, itu kalau terkait dengan emas perak. Nah, nanti ada al-jins, jenis. Ada al-manfa'ah. Nah, kalau kita ngomongin beras, ketumbar, kemiri, bawang, segala macam, nah itu al-manfa'ah. Barang makanan pokok. Nah, kalau kita ngambil ilat itu, berarti beras termasuk harta ribawi. Ya akan tetapi nanti
Ini muamalah lo ya. Muamalah itu al aslu fil muamalati al ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil larangannya. Kalau nggak ada larangan yang qat'i, ya, ini saya menirukan gaya-gaya DSN MUI kalau bikin rumus. Kalau nggak ada alasan, nggak ada perintah yang qat'i. Qat'i itu misalnya begini. Salat 5 waktu. Itu qat'i udah. Siapa mau protes ya? Nah, itu contoh qat'i. Riba itu haram, udah. Harus setuju, namanya riba itu haram. Nah, tinggal riba itu apa? Nah, itu urusan mulai beda pendapat. Termasuk ini. Beras nggak pernah disebut Rasulullah. Karena dulu nggak ada beras. Sehingga yang bisa kita lakukan kan ngambil ilat hukum apa? Ilat hukum yang paling cocok berarti manfaatnya sebagai bahan pokok. Seperti kurma zaman dulu. Kurma zaman dulu, gandum bur, gandum syair, itu yang disebutkan 3. 4, satu lagi garam. Nah, unik ini, garam. Nah, itu kan disebut barang pokok. Kalau kita ngambil ilat yang itu, berarti beras termasuk harta ribawi. Nanti kalau di Irian, di Papua sana, ya mungkin sagu atau apa ya gitu ya, itu kalau dianggap sebagai harta ribawi, ya itu berarti nanti pertukarannya tidak boleh secara cicilan. Dan nanti kalau Pak Hilman mau ngambil pendapat yang itu, ya, nanti pertukaran antara beras bagus dengan beras yang jelek, kilogramnya harus sama. Nah, nanti yang punya beras bagus jangan protes. Nah, cuma nanti kalau udah beras ditukar duit, nah ini bisa jadi nanti lebih fleksibel lagi. Kalau menurut saya, nah lihat nanti kondisinya saja, ya, lihat kondisinya saja. Kalau bagi orang-orang yang memang sangat kesulitan untuk beli beras, saya berani bilang no problem dicicil. Cicil beras gitu ya, rada aneh sebenarnya. Tapi ini saya berani bilang begitu dengan banyak pertimbangan gitu ya. Tetapi kalau kita berkecukupan ya beli beras yang cash saja gitu ya. Karena kita menganggap di Indonesia ini beras merupakan bahan makanan pokok. Saya kira seperti itu, Kang Hilman. Baik, semoga menjawab ya Pak Hilman. Ya. Ini kita kembali ke emas lagi nih. Ya. Kalau Mas pakai bukan mas. Ya, ya okay. Emas ya. Untuk emas, kembali ke emas. Nah, misalnya kalau yang beli langsung tuh ya Pak ya, kan ada juga yang menanyakan nih. Nah, saya beli langsung nih Mbak. Tukar tambah. Kenapa? Oh sebentar, sebelum tukar tambah, misalnya berapa gram, gimana terus? Nah, misalnya beli berapa gram gitu ya. Ini untuk ibu-ibu nih Pak, biasanya kan begitu tuh. Nah, beli berapa gram, tapi mereka kan, jadi ada 2 hal nih. Yang satu, memang dia mau menyimpan, jadi disimpan terus gitu ya. Kemudian nanti tapi tentunya ada 2 hal ya Pak ya, karena kalau misalnya di batas nisab tertentu kan kita harus keluarkan zakat ya untuk emas. Nah, mau ngakalin. Ya, tambah satu lagi pertanyaannya. Nah, kalau emas yang dibeli tadi Pak, yang satu itu dalam bentuk perhiasan, kemudian yang satu itu dalam bentuk emas batangan gitu ya. Nah, itu kemudian kan ada juga yang disimpan sendiri, kemudian ada yang disimpan di bank. Nah, untuk dijual lagi, nah sama nih juga ingin mendapatkan keuntungan pada waktu penjualan. Nah ini treatmentnya bagaimana nih Pak? Kan ada yang nanyain. Ini terputus. Nah, sebentar. Nah ini mulai kedengeran. Ya, misalnya yang kayak tadi Pak ya, ada 2 hal ya. Ada yang satu memang dalam bentuk perhiasan, kemudian yang kedua memang bentuk batangan. Jadi dia ingin dijual lagi. Nah, kalau misalnya nanti dia nggak punya uang, nah dia mau disekolahin dulu. Nah, di sekolahin ini ada opsi-opsi yang syariah juga nggak Pak nih, gitu. Selain ke pegadaian ya biasanya ibu-ibu. Ini pertanyaannya agak general Pak. Silahkan Pak. Kalau kepegadaian ya kepegadaian syariah. Ya. Ini kalau sebentar, ini saya tadi rada putus-putus. Jadi pertanyaannya apa nih terkait dengan opsi nyekolahin emasnya atau yang apa? Ya, opsi nyekolahin emasnya sama kayak tadi Pak, misalnya mau nuker, mau nambah juga, kemudian misalnya sama temennya nih ya, oh ini nih tolong diiniin dulu, misalnya ditalangin dulu, kan ada tuh ibu-ibu yang kayak gitu ya Pak. Nah, gimana tuh?
Oke, ini maunya ngambil untung nggak? Jadi begini, ada solusinya ya, maunya ngambil untung atau tidak ada solusinya. Solusinya ini karena ini solusi fikih, sebenarnya berlaku untuk siapapun, berlaku untuk pribadi maupun berlaku untuk lembaga keuangan. Ya, kalau mau ke lembaga keuangan, kalau mau ke pegadaian syariah, ya, yang syariah aja, yang kan ada tuh pegadaian, ada tulisannya syariah. Iya. Kalau yang pegadaian yang apa gade itu kalau bisa tidak ke situ, tapi luar biasanya itu ya sampai malam. Gitu ya Pak ya. Nah oke. Kalau sama pribadi, ya legal aja. Karena itu juga diproses di OJK itu sebenarnya. Dari sekian banyak itu kalau nggak salah baru 40-an yang legal. Jadi kalau menurut saya itu yang pertama, ke lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah bisa, ke bank syariah yang punya produk gade juga bisa. Nah, pertanyaan berikutnya. Sebelum berikutnya. Ya oke, sekaligus ini ya. Kalau ngambil untung seperti apa? Kalau kita punya duit, teman kita punya emas, kemudian emasnya itu mau disekolahin ke kita, cara ngambil untungnya gimana? Prinsipnya sama persis, namanya fikih, dengan yang dilakukan pegadaian syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain. Kalau mau baca fatwanya, fatwa nomor 25, 26, 68, 92. Nah, itu di DSN MUI ada semua. Kalau mau ikut di grup kami, nanti kami share aja tuh filenya. Nah, di situ caranya adalah kan emas nih. Emas. Ini kan dalilnya kan ini hadis sahih ya. Hadis sahih ini. Tuwfiya ini di Sahih Bukhari ada. Tuwfiya Rasulullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudiyyin bi thalathina sya' min sya'ir. Jadi ketika itu Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan, beliau berkata, Tuwfiya, diwafatkan. Siapa yang diwafatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadir'uhu, dan baju besinya marhunatun, digadaikan inda Yahudiyin, kepada Yahudi, bisalah fina sok min syair, senilai 30 sok gandum syair. Gadai itu berarti boleh, itu yang pertama. Nah, di dalam fikih gadai ya, ini nanti macam-macam beda pendapatnya, tapi jumhur ulama no problem, ada yang namanya nafaqatul marhun. Nafaqatul marhun. Nafaqatul marhun itu artinya nafkah untuk emasnya. Marhun itu objek gade. Katakanlah gade emas, berarti ada yang namanya nafaqatul marhun atau kewajiban menafkahi atau memelihara emasnya. Itu kewajiban siapa? Ulama sepakat. Itu kewajiban yang punya barang. Yang punya barang. Yang punya barang dalam hal ini yang menggadaikan. Artinya apa? Nafaqatul marhun itu sebenarnya kalau di fatwa tadi itu bukan ijarah, tapi fatwa nomor 92 itu disebut mu'nah sebagaimana biaya yang dikeluarkan untuk ijarah. Ada statement seperti itu. Ijarah itu makanan apa? Ijarah itu jual beli manfaat. Jual beli manfaat maksudnya apa? Konkretnya kalau di dalam gade, jual beli fasilitas jagain fasilitas tempat plus effort untuk jagain. Ada dua, manfaatnya barang tempat itu tadi plus manfaat perbuatan untuk jagain. Makanya jangan heran kalau di pegadaian syariah atau di lembaga gade syariah itu juga akan dikenakan ongkos sewa lah, katakanlah seperti itu. Kenapa pegadaian konven itu menjadi riba? Karena dia pakai istilah bunga. Jangan sepelekan istilah. Nanti mungkin di bab lain saya akan bahas. Al-Quran itu isinya cuma istilah-istilah, tapi luar biasa dampaknya kan. Ya, masa mau saya zinakan anak saya kan nggak mungkin. Pasti pakai istilah saya nikahkan gitu kan. Angkah tuka, zawaj tuka gitu kan. Nanti apa namanya? Pakai istilah-istilah itu yang istilahnya sesuai syariah. Ya sebenarnya kalau mau ganti istilah nanti konsekuensinya akan berubah gitu ya, hukumnya jadi halal. Jadi saya ulang, ini sebenarnya bukan ngambil untung, tapi ada kewajiban menafkahi barang. Kan yang jaga kan si yang pegang barang, yang tadi punya duit, yang ngasih utangan atau talangan atau pinjaman, namanya no problem, utangan, pinjaman no problem. Jadi orang datang ngadain barang emas ya, kemudian ini pihak yang jagain barangnya itu nanti ngasih utangan ke kita katakanlah 1 juta.
Karena namanya utang atau namanya pinjaman, nggak boleh bersyarat ada kelebihan bayar. Utang 1 juta tetap 1 juta. Nah, ada nafaqatul marhun, biaya untuk jagain itu tadi, untuk agar barangnya nggak hilang. Bahkan ada asuransinya juga itu, ganti itu kalau hilang. Nah, disitulah ada biaya yang jagain, makanya kena namanya mu'nah atau nafaqatul marhun, yang biayanya itu boleh dikenakan sekian persen atas nilai taksiran, bukan atas nilai utangan. Nah, ini hati-hati. Beda jalur dikit sudah merubah hukum. Kalau berdasarkan nilai utangan nanti kena riba di situ. Kalau berdasarkan nilai taksiran itu nggak kena riba. Beda-beda tipis. Karena Rasulullah juga bikin rumus riba itu wa ammal qard bi syarri jarinaf in limukrid fa fasil liqabari kullu qardin jarum manfa fa riba. Ketika ada utang bersyarat aliran manfaat seperti bunga kepada pemberi utang, ini riba. Tapi Rasulullah pernah bikin rumus, ini kejadian Rasulullah punya utang, pernah, kemudian dibayar, adanya utang onta kecil dibayar oleh Rasulullah pakai onta yang lebih besar. Kata sahabat, lah kan itu lebih besar ya Rasulullah, nggak apa-apa, karena fa inna khiyarun nasi asanhum qada'an. Rasulullah bilang, kalau kita bayar utang itu disunahkan untuk dilebihin bayarnya. Sama-sama ada kelebihan bayar tuh. Yang satu disyaratkan jadi riba, yang satu tidak disyaratkan jadi sunnah Rasul. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip. Fikih itu seperti itu. Beda dikit aja gitu ya. Sama-sama ada kelebihan bayar, sama-sama ada ongkos. Sama-sama ada ongkos jagain itu tadi, ternyata menjadi bukan riba. Kalau itu ongkos sewa nafaqatul marhun, istilahnya harus tepat. Tapi kalau bunga sekian persen dari utangan gadai tadi, itu jadi riba. Nah, ini secara personal nanti boleh ya nyekolahin itu, nanti antar personal ya sama temennya, aku mau gadein barang tapi kejauhan kalau ke sono gitu ya. Ya udah, ini barangnya kamu bawa. Dan ini berlaku untuk apapun ya. Yang penting barang berharga. Mau laptop, mau whatever gitu ya, bahkan sertifikat. Nah, itu boleh. Itu namanya rahun tasjili, fatwa nomor 68, kemudian diperkuat fatwa nomor 92. Nah, itu caranya seperti itu kalau menggadaikan sesuatu. Nah, saya mumpung inget nih, pengen bahas dikit mengenai zakat nih. Kan tadi kan tanyanya kan ada emas batangan, menyimpan emas batangan, ada nyimpan emas perhiasan, kan begitu ya. Nah, ya, betul. Ini nanti ada beda pendapat. Ada yang bilang kalau yang dipakai perhiasan itu berarti bukan termasuk emas yang harus dizakati sebagai emas, tapi sebagai harta, jadinya zakat mal misalnya. Tapi nanti ujung-ujungnya sama kok, hitung-hitungannya 85 gram ya. Jadi kalau udah 85 gram, dan ingat ya Pak ya, untuk yang perhiasan itu. Kenapa? Berapa untuk yang perhiasan? Ya, jadi begini, kan beberapa kali saya juga bikin opini itu tentang zakat atas sesuatu ya, termasuk emas. Zakat itu fikih ritual ibadah, rukun Islam. Ya. Ini babnya bukan muamalah ini kalau zakat, tapi ibadah. Ini harus hati-hati kita. Hati-hatinya adalah kalau hati-hati dalam fikih ibadah itu kalau bisa sebanyak mungkin harta yang kita keluarkan kalau untuk zakat. Pokoknya gimana caranya dihitung biar zakatnya keluarnya banyak ya. Mohon maaf ya ibu-ibu gitu ya. Jangan maunya yang dikit kalau untuk urusan zakat. Hitung-hitungannya gimana caranya agar zakatnya banyak. Makanya kalau mau 2,5% ya itu wajib segitu. Kalau mau nambahi lagi, lebih lagi 10% ya monggo aja. Tapi memang aturannya, ini kalau fikih ritual ibadah, zakat yang tadi itu emas itu harus mencapai haul dan nisab. Kalau belum sampai setahun kemudian dijual, nggak jadi kena zakat sebenarnya. Nggak jadi kena zakat itu. Tapi boleh juga loh dikenain, ya sedekah lah gitu, no problem. Gitu ya. Dikeluarin. Ini biar nanti jangan kena klausul itu tadi, larangan Al-Quran menimbun emas. Kalau zakat pertanian 10%. Jika, nanti 5% jika, tapi untuk pertanian ya. Kalau untuk emas insya Allah sudah seragam semua, nisab itu hitungannya kalau sudah 85 gram, haulnya adalah ketika sudah 1 tahun. 1 tahun gampangnya 1 kalender hijriah aja, biar makin cepet kan begitu. Kalau kalender Masehi kan nanti makin lama lagi gitu kan. Kalau bisa untuk urusan zakat segera dikeluarkan. Kalau sebelum itu nanti bolehlah dikeluarin sedekah, tapi bukan zakat. Nah, nanti termasuk zakat profesi. Kalau zakat profesi bukan emas ya. Nah, seperti itu.
Baik, Masya Ada Allah. Ini lagi? harusnya lebih panjang lagi nih Pak, masih banyak pertanyaan. Tapi waktunya Ya, udah ini apa ya. aja? Nanti Nggak apa-apa, kita disingkat-singkat. schedulekan, kita schedulekan untuk tambah ini ya, Pak, apa topik-topik baru. Nah, karena ini sudah hampir ini ya waktunya ya, mungkin sebelum kita tutup Pak Ahmad boleh kasih summary-nya nih Pak, dalam hal terutama dalam hal muamalah ini ya, entah itu mau emas atau barang berharga yang lain. Nah, kaidah-kaidah tadi kan sudah disampaikan juga. Nah, intinya agar kita mungkin yang baru bergabung juga nih biar bisa apa nih yang harus Oke, dipegang sehingga kita tidak salah melangkah gitu Pak. Silahkan Pak. oke. Eh, Ngomongin tentang emas, ini bab muamalah. Muamalah itu transaksi, interaksi kita dengan manusia lain. Bukan kita berritual dengan Allah, tapi kita dengan manusia lain. Dan ini hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil larangannya. Secara tekstual, yang dilarang terkait emas adalah iktinaz. Ini dilarang menimbun emas, ngumpulin emas yang banyak, tidak dizakati. Nah, itu dilarang. Tapi kalau punya banyak emas, dizakati, berarti boleh. Nah, terkait dengan how to untuk mendapatkan emas, itu bisa tunai, bisa tidak tunai. Kalau tunai, ini berarti nggak begitu banyak isu. Nggak punya duit, beli tunai, selesai urusan. Nah, kalau tidak tunai, ini hukumnya jelas boleh. Boleh kita pakai pendapatnya Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010. Di situ dinyatakan bahwa emas adalah komoditas ketika uang yang kita pakai adalah rupiah. Kalau emas itu jadi uang, mata uang resmi NKRI, maka cicil emas menjadi tidak boleh. Nah, tabungan emas, cicil emas itu hukumnya nanti sama, pertukarannya sama, ya. Dan kalau mau melakukan transaksi, pilihlah yang legal dan yang sesuai syariah. Legal ini urusannya dengan NKRI, resikonya tinggi sebenarnya nih. Kalau kita ke lembaga yang legal, kalau ada apa-apa kita ngadunya nanti enak kemana, gitu ya. Kalau lembaganya nggak legal, mau ngadu ke siapa? Penipuan gitu ya. Penipuan segala macam. Kemudian terkait dengan gade tadi itu ya, gade emas, nyekolahin emas. Itu monggo tadi sudah saya ceritakan ya logikanya, mau personal mau lembaga akadnya sama gitu ya. Kalau utang ya nggak boleh disyaratkan bayar lebih, tapi bagi yang punya utang kalau mau balikin lebih no problem, yang penting tidak disyaratkan bayar lebih. Akan tetapi boleh loh si orang yang tadi megang barangnya, barang gade itu tadi, untuk mengenakan nafaqatul marhun, nafkah atau biaya pemeliharaan emas itu tadi, senilai berapa atur aja. Atur aja itu tergantung kepantasannya. Sebenarnya nggak ada rumusannya. Ya, mau banyak juga monggo. Ya. Tapi biasanya ya Majelis Ulama Indonesia bikin rumus ya yang sewajarnya. Sewajarnya itu fatwa nomor 129 tentang takwid, pengganti atas biaya. Itu pun nggak pernah ketemu rumusnya, yang penting dianggap wajar, sama-sama happy gitu ya. Nah, terkait dengan zakat itu juga emasnya dizakati. Ya, satu lagi saya pengen ngomong tentang tukar tambah. Ini isu ini banyak banget nih yang mengharamkan, ada yang mengharamkan. Saya bawa emas, saya lihat emas di toko itu kok ada yang lebih bagus gitu ya. Nah, karena ya kan sering itu dilakukan sama ibu-ibu ya, saya sering nganter juga itu. Istriku nyimak kayaknya. Jadi tuker tambah atau tuker kurang ya. Nah, ini menurut mazhab tertentu ini nggak boleh. Di Indonesia banyak tuh konten-konten di Instagram yang menyatakan itu riba. Kalau kita merujuk tadi pada fatwa DSN MUI nomor 77 ya tahun 2010, karena emas itu dianggap sebagai komoditas, maka boleh ditukar tidak tunai. Konsekuensinya karena komoditas itu berlaku seperti kita bawa baju mau ditukar dengan sesuatu gitu ya. Saya ngomong baju nih, artinya ya komoditas gitu ya. Mau ditukar dengan baju yang baru lagi, terus ditambahin duit, nah berarti no problem, nggak ada isu, itu boleh. Jadi tuker tambah emas nanti dengan emas yang lain lagi yang lebih bagus, kita tambahin duit, yang kena harta ribawi itu yang duitnya, gitu ya. Nah itu boleh. Nah bahkan nanti kalau kita ngomongin duit malah kemana-mana ini tadi ya. Ya pokoknya emasnya itu tadi aktivitas seperti itu menjadi sesuai syariah.
Jadi lebih ke ini ya. Oh ya, satu poin lagi tadi yang saya baru keinget. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau beli emas dalam rangka nanti dapat selisih gitu ya, dapat untung dari situ. Nah, itu no problem. Sebenarnya saya pernah bikin statement yang rada nyebelin ya, ketika orang-orang itu ya kok beli emas kok dalam rangka agar nilai emas itu lebih tinggi nanti. Dari sekarang ini kan pernah 560 ribu perak aja pernah kan, sekarang sudah 600 ribu misalnya. Kalau kita berharap seperti itu, sadar nggak kalau kita sedang berharap nilai rupiah turun? Kalau nilai rupiah turun itu artinya kita rada-rada berharap-harap tipis agar masyarakat Indonesia itu tidak begitu makmur. Nah, sadar nggak sih itu? Nah, ini sebagai secara ekonomi makro, ekonomi mikro silakan dicek bahwa ketika kita berharap nanti rupiah itu 1 gram emas itu sekarang 700, berharap nanti 1,2 misalnya, itu sama saja berharap nilai rupiah makin lama makin turun. Kalau emas kan ya segitu-segitu aja kan gitu ya. Emas kan 1 gram ya 1 gram. Berarti kalau harganya nanti itu 1,2 juta per gram, berarti nilai rupiahnya yang unlock. Kalau nilai rupiah turun artinya masyarakat Indonesia semakin tidak begitu berdaya. Nah, itu jadi pemikiran aja teman-teman, tapi ini bukan ada hubungannya dengan halal haram. Nggak ada hubungannya dengan halal haram, tapi silakan aja dipikirin. Kalau saya sih sampai bikin quotes, ya saya sih berharap nanti emas itu kalau sekarang 700 ribu, nanti berharap 70 ribu. Artinya rupiah makin keren, itu makin kuat gitu kan. Tapi no problem, karena ini bukan halal haram, terserah. Mau beli emas dalam rangka nanti, aduh biaya SPP nanti anak itu makin tinggi segala macam lah gitu ya, itu nanti biar terjangkau terus. Tapi bagaimanapun emas itu sesuatu benda yang dia nilainya itu cenderung tetap berharga terus. Tapi saya nggak setuju kalau itu bebas inflasi, nggak setuju saya. Secara teori apapun tetap kena inflasi. Zaman dulu, zaman Rasul, hadis sahih menyebutkan harga kambing itu 1/2 dinar. Kadang-kadang 1 dinar. Ini hadis sahih ya. Makanya kadang-kadang orang bilang harga kambing 1 dinar. Kata siapa? Kata hadis sahih, kadang 1/2 dinar, kadang 1 dinar. Itu artinya apa? Kadang segini, kadang segitu, ya sama aja. Zaman dulu sama zaman sekarang, kurang lebih. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak tepat. Baik, terima kasih sekali Pak Ahmad. Satu lagi Pak sebelum kita tutup Pak. Ada yang nanya nih, apa namanya? Kan kalau emas itu kan zakatnya terkait zakat ya, terutama emas nih Pak, terkait dengan tadi itu menyambung lagi emas dalam bentuk batangan dan juga emas dalam bentuk perhiasan. Nah, dan ada tuh bilang saya sudah mengeluarkan zakatnya tahun ini, tapi misalnya emasnya itu misalnya perhiasannya kan masih tetap dimiliki nih untuk tahun berikutnya. Nah, itu tahun berikutnya itu ketika nisabnya juga terpenuhi, harus dibayarkan lagi nggak Pak zakatnya? Ya nisabnya kan disetahunkan lagi, dihitung dari awal lagi. Ya dihitung dari saat kita ngeluarin zakat, terus nanti kan mulai lagi tuh argonya. Betul. Ya paling gampang nih ya. Paling gampang ya, karena ini kan beda pendapat nih. Kalau fikih ibadah, ini kan fikih ibadah loh ini, zakat. Kalau fikih ibadah paling aman adalah ya begitu setahun keluarin zakat, nanti udah start lagi, nanti nisab lagi, ketemu lagi, udah dihitung kena zakat lagi. Ya makin banyak zakatnya kan berarti ini doa untuk ibu-ibu, makin banyak emasnya gitu kan. Siapa tahu nanti sekarang 85 gram, nanti habis itu 200 gram, ya makin monggo lah berdoa semoga ya Allah zakatku makin banyak. Nah ini kan keren. Artinya apa? Ya duitnya makin banyak, emasnya makin banyak. Cara ngitungnya udah gitu aja, 85 gram. Mau emas perhiasan, mau emas batangan, monggo. Karena nanti perlakuannya kalau itu yang emas perhiasan itu nanti dianggap sebagai mal atau harta, bukan emas misalnya karena perhiasan, ya kenanya nanti di angka 85 gram. Nah, paling ya zakat emas ya. Saya kemana-mana pengen ngomong zakat yang mana-mana lagi, zakat profesi. Ya pokoknya harta dizakati dah. Pokoknya zakat harta zakati. Kalau gaji ya langsung aja 2,5 aja per bulan. Saya ikut mazhab yang itu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah ya malam ini kita belajar banyak sekali. Itu bapak-bapak, ibu-ibu juga yang mengikuti dan terutama community di Smart Mom. Masya Allah. Insya Allah kita juga akan update lagi ya Pak Ustadz ya. Ya Insya Allah.
akan kita bisa belajar bersama lagi. Banyak banget ya, dan juga memang kita sebagai manusia memang harus selalu memperbaiki diri. Jika ada yang memang kita miss yang sebelumnya, ya kita belajar lagi dan kemudian kita perbaiki lagi, sama dalam hal nomor 1 tadi ibadah ya Pak ya, terutama yang kedua lagi juga muamalah, karena muamalah ini memang agak muamalah ma'al makhluk terutama itu bukan, tidak ada kamus yang pasti ya Pak ya, jadi agak-agak memang harus kita yang selalu belajar lah ya, dan insya Allah kayak tadi kalau ada perbedaan pendapat yang memang ini ya diikhlaskan gitu insya Allah. Terima kasih Pak. Waktunya. Satu lagi, 3 ilmu yang wajib, ilmu ibadah. Ini wajib nih, ilmu ibadah, ilmu muamalah, dan dinamika hati. Nah itu wajib dipelajari. Terima kasih. Ya, dinamika hati ya Pak ya, nanti ahwalul qalb. Dan juga nih karena agak susah juga nih Pak ya dinamika hati, karena selain saya udah lupa dari pengetahuan kita sendiri juga nanti ada banyak hal yang mempengaruhi terutama ya Pak ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Ahmad waktunya pada malam hari ini. Nanti salam buat keluarga. Insya Allah kita semua sehat selalu, dan juga Smart Mom. Kita insya Allah ketemu lagi Jumat depan dengan topik yang nanti akan kita selalu update setiap minggunya. Jika ada yang salah dari saya mohon maaf juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak diskusi kita bersama. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya sama-sama. Saya pamit dulu ya. Iya Pak. Ya, oke. Ngaji